Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai sewa menyewa dalam agama Islam. Yang pertama, saya akan mulai dengan menjelaskan pengertian dari sewa menyewa itu sendiri. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut dengan ijarah. Artinya, imbalannya harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat sewa menyewa yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Kemudian rukun ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, ada pernyataan ijab qabul atau sikot atau pernyataan sewa dari kedua pihak. Yang kedua, ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa atau pemilik aset, dan penyewa atau pengguna aset. Yang ketiga, objek kontrak berupa pembayaran atau sewa, dan manfaat dari penggunaan aset. Yang keempat, manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan. Lalu, pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujrah. Hal-hal yang harus disepakati dalam sewa menyewa, yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, seperti harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan. Dasar dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dasar hukum sewa menyewa yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan dasar hukum sewa menyewa yang ketiga terdapat dalam As-Sunnah. Dari Handalah bin Hais berkata, saya bertanya kepada Rafi bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak. Maka ia berkata, tidak apa-apa, adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan, dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini. Selamat itu dan binasa yang itu. Sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya. Apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya jenis akad ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, akmal atau asyikas, yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Yang kedua, ain atau mutlaqah, akad sewa atas manfaat barang untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Yang ketiga, muntahiyah bitamlik, yaitu akad ijar atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau Yang keempat, ijarah mausufah fi al-zimah, yaitu akad ijarah atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya. Dan yang terakhir, ijarah tasyikiliyah, akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.